นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะภารานังปันติตานันจะเสวนาบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายสะสกตังธัมโมโสตัพโพติ kepada Bapak Basika saudara-saudara yang berbahagia, selamat malam. Waktu penting kalau kita digunakan. Hari ini kita memberikan waktu supaya hidup kita menjadi manusia, menghindari manusia sia. Pilih yang mana? Manusia atau manusia sia? Nah, maka jangan jadi manusia sia. Betul nggak? Nah, kalau mau jadi manusia harus manusia. Jangan menjadi manusia sia. Manusia sia ada menurut buang waktu. Nah, menurut buang waktu ada manusia yang tidak ada waktu. Hal ini ya, Tante juga sudah berjuangan sejak pagi sampai sekarang masih di lingkungan Jalama. Karena kalau hari Sabtu Tante ada meditasi di Budeneta jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Tadi juga ada tamu dan juga panitia di sini jemput sampai sekarang. Usahakan supaya menjadi manusia yang baik. Dan juga usahakan supaya menjadi contoh untuk diri sendiri supaya tidak menyesal buat masa depan. Kalau kita sudah ada umur, teman yang baik hanya tongkat. Betul kan? Jadi orang yang baik udah jadi teman sampai usia tongkat. Jangan harapan. Betul kan? Siapa yang baik sama kita itu masih tetap kalah tongkat. Tongkat itu harapan, bukan teman yang baik. Maka karma baik itu lebih bagus daripada tongkat. Karena teman yang baik paling bantu sampai kita sakit. Belum tentu sampai tua. Betul nggak? Coba kalau usia tua ada teman nggak? Nyalang lihat orang tua ada teman. Kalau sudah pegang tongkat ada teman hilang. Pokoknya jangan sampai pegang tongkat. Kalau pegang tongkat kiri kanan nggak ada siapa-siapa lagi. Teman yang baik paling bantu hanya pada waktu usia. Masih muda, sehatnya sakit. Kalau sudah usia tua itu, yang teman yang baik adalah tongkat. Tapi kalau lebih daripada tongkat siapa lagi kalau bukan karma baik. Setahapnya. Teman yang baik bantu pada waktu sakit. Tongkat yang baik bantu pada waktu sampai meninggal dunia. Setelah meninggal dunia itu siapa yang bisa bantu? Ya, karena yang baik. Karena yang buruk juga bisa bantu loh. Bantu kemana? Ya, bantu juga supaya cepat tercapai juga. Makanya kalau kekuatan sih ada banyak. Dan yang baik juga ada kekuatan dan tidak baik juga ada kekuatan. Semua sudah dicalamakan mengenai meta. Meditasi juga selalu ambil objek meta bhavana. Waduh, Bante saya suka sekali kalau mengenai meta. Saya merenungkan meta, saya tenang sekali. Iya, saya sudah ada bukti. Umat para semua suka meratihan meta, cinta kasih sayang ke semua makhluk. Dan dengar begitu. Apapun juga benda dengar jelas sekali di kuping berdua kiri kanan.
cinta kasih sayang ke semua makhluk. Kemudian bukti. Bukti apa tuh? Bawa mobil. Saya satu mobil, umat satu mobil. Mau ke Bandung. Kebetulan mobil satu lagi ada Bante Akatipo. Mau ikuti acara Patidana, Pelimpahan Jasa. Ya, beliau agak talak dari Tangerang, saya di Jakarta. Ya, kita kontrak telepon. Kalau gitu Bante tunggu di pom bensin aja. Nah, tunggu di pom bensin. Ya, saya mampir ke pom bensin. Sahabat ke Karolet juga. Dan ditunggu. Ya. Kemudian, waktu selesai ditunggu, belum sampai, lama juga. Akhirnya ada mobil satu. Dengan masuk di samping. Dan juga keluarga. Kurang lebih ada 6 orang. 6 orang masuk WC juga. Ya, selesai. Saya di dalam mobil. Sopir mau pakai mobil untuk sudah siap menjalankan lagi. Mobil tersebut tidak nyala. Mungkin akinya habis atau gimana, tidak tahu. Dan juga kan di pom bensin kan lame, rumah makan, ke toiletnya kan, sholatnya semua ada di situ. Orang mungkin bisa 50 sampai 100 orang. Ramai sekali. Nah, waktu itu kurang lebih jam 1. Sedang panas sekali. Saya lihat mobil itu yang didolong itu adalah orang tua sama anak kecil. Dolong mobil supaya bisa dijalankan akinya. Sopir laki-laki hanya satu, yang lain orang tua sama anak kecil. Mereka dolong sekuat tenaga dengan panas sekali. Dolong perpayau kan nggak kuat. Namanya tenaga perempuan dengan tenaga ibu-ibu dengan tenaga anak kecil. Dolong cukup dah juga nggak bisa jalan. Dolong di depan mundur lagi. Dolong dari belakang masuk ke depan lagi. Panas sekali. Bante sedang melihat kiri kanan. Semua ada yang duduk santai, rokok, santai, ketawa, minum. Semua melihat nonton orang dolong mobil itu. Saya sedang merenungkan doa sape sata pawantu suci tata. Waduh. Mungkin mereka sedang didoakan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Atau sape sata atau meta. Gitu. Saya sedang merenungkan kapan meta munculnya ya. Cinta kasih sayang ke semua makhluk. Kapan kok bisa tahan? Saya juga mau coba. Saya mau tahan dulu. Dan saya muncullah meta. Muncul dalam hati Bante. Kalau saya nggak bisa bantu, saya pasti bantu. Dan saya sedang melihat orang 50 orang ada nggak sih? Ada meta gitu. Sedang melihat orang tua, anak kecil dolong mobil susah begitu di tengah-tengah matahari itu. Semua nonton. Nah kan, setengah mati, aduh, saya bilang cinta kasih sayang ke semua makhluk. Laksanakannya kapan ya? Gitu. Saya sedang tunggu. Saya tahan dulu. Saya mau tahu. Orang sama manusia ada nggak sih ada cinta kasih sayang ke semua pada waktu kenyataan susahnya ada yang membantu sih. Tunggu lama atau nggak? Aduh, saya sampai kasihan ibu tua sama anak kecil, takut mereka pingsan. Nah kan dolong tengah-tengah matahari itu kan panas. Akhirnya petun saya hitung 1, 2, 3 berarti sudah terakhir. Sudah tidak ada makhluk-makhluk yang lain nampak lagi lah. Nah, nasib lah. Oke lah kalau gitu. Bante juga turun sama sopir. Ayo kita berbuat baik. Nah, berlatihan meta. Latihan meta. Praktek meta. Kan lama kan selama nyalang praktek juga. Oke. Kita kan mobil kita ada talinya. Tali untuk tali mobilnya kan. Kita langsung turun berdua kita. Nah kan. Turun. Setelah itu kita bantuin dengan diikat di mobil dia, ikat di mobil kita. Nah kan, jadi mobil kita di depan, mobil dari belakang. Langsung start, langsung jalan. Setelah langsung jalan, saya tidak omong apapun, saya cuma hanya ya selamat jalannya nanti sampai tujuan. Pada hanya bisa bantu hanya sebentar ini aja. Nah, waktu saya di naik mobil lah mau jalan lagi. Dan ibunya, anak kecilnya, sopirnya datang samping pintu Bante. Lalu
Mukanya, capek-capekannya, ada sedikit senyum dan ucapan terima kasih. Itu. Tapi malah, aduh, manusia sebanyak begitu pun, lihat orang susah lama begitu pun tidak berani bantu. Padahal tidak rugi kok. Tenaga untuk dorong mobil aja nggak rugi kok. Malah untung, betul nggak? Supaya dia bisa jalan lagi. Sama sekali tidak yang bantu. Sebenarnya itu bukan agama Buddha juga sih. Tetapi kalau meta itulah. Jadi sayang, cinta, kasih sayang ke semua makhluk. Nah, jadi mereka juga bingung. Yang bantu itu malah seperti hantu gitu loh. Kenapa orang nonton 50, orang 100, orang di pom bensin itu sama sekali tidak yang ada ide bantu. Hanya orang tua sama anak kecil dolong di tengah-tengah matahari begitu. Nah, inilah Tadi bilang, di dalam wihara ini semua mau bantu. Di luar wihara ada nggak sih yang mau bantu? Petekawati itu di luar itu sudah habis cinta. Sudah habis cinta. Dengan biasa uncung-uncungnya UUD takutnya. Ada ke sini neta. Neta tetapi tidak boleh campur dengan UUD. Ada nggak sih? Nah, biasa kalau sudah dolong begitu pasti udah. Mau terima apalah udah. Dengan antara sudah dengan saudara itu juga beda. Kalau waktu ada uang saudara. Kalau sudah nggak ada uang sudahlah. Beda sedikit. Kalau banyak uang saudara. Kalau tidak orang saudara. Kalau terima juga ada dua. Terima kasih dengan terima karmamu. Hati-hati loh. Kalau baik, terima kasih. Kalau tidak baik, terima karmamu. Kalau ada uang, saudara. Tidak ada uang, sudahlah. Pergilah masing-masing. Kamu tidak punya uang, bukan saudaraku. Kalau ada uang, saudara. Tidak ada uang, sudahlah. Habislah neta. Dan kita harus mengetahuan bahwa kehidupan dhamma ada nggak sih? Kalau dhamma tidak ada, manusia juga sia-sia. Betul kan? Manusia yang kita mau pakai ya bukan manusia sia. Dengan salah mengecewakan antara manusia dengan manusia. Karena apa? Karena kita lupa membuahkan kebijaksanaan. Nah kan? Hati mau tanya kita. Misalnya kalau duduk di sini ada uang di bank 1 miliar. 1 miliar. Kebetulan mau ke Bandung. Lewat puncak misalnya. Sampai ke Bunte. Nah, kebetulan ada lampok misalnya. Tas ambin, HP ambin, uang ambin. Sisa hanya 4.000. Hanya sisa 4.000 di tangan. Nah kan, dalam hati 1 M, dalam tangan 4.000 rupiah. Nah, saya mau tahu kaya seperti apa nih? Orang kaya rasanya miskin. Kaya, tetapi rasanya miskin. Kenapa rasa miskin? Pada waktu itu, kalau kita minta tolong orang, saat kita butuh itulah uang belum tentu ada. Saat kita tidak mau apa-apa, uang selalu ada. Kalau saat kita mau apa-apa, selalu uang tidak ada. Nah kan? 4.000 misalnya. Orang sama si A. Ini saya tadi kena lampok, saya habis ini mencuri orang barang. Tolong ya, tolong antar pulang. Tukang bohong. Pergi. Sakit. Aku punya uang loh, aku di Jakarta 1 M. Bodoh. Siapa yang percayamu? Omong sampai kapanpun gitu loh. Nangis-nangis orang juga belum tentu mau bantu. Kenapa tahu gak? Karena batin dengan uang beda. Uang adalah uang. 4.000 itu kalau haus mau minum paling sedikit 500 rupiah satu kelas. Pasti dikeluarin. Dari Malasa itu 4.000 itu hitung lagi. Betul kan? Kalau di Jakarta 1 M beli 1 motor begini nggak mungkin tawar. Betul kan? Kalau sudah jatuh tempo begitu 500 rupiah pun tawar.
Terlalu mahal katanya. Loh, kok dalam hati ada 1 M? Masa sih uang 1 miliar di dalam hati? Beli minum 500 rupiah ditawar. Malulah, betul nggak? Malulah. Omong sama siapa? Saya punya 1 M. Omong aja sendiri, siapa yang percaya? Cari orang yang percaya 1 M itu yang tidak ada. Yang bisa percaya itu kamu sekarang adalah 4.000. Itu yang kenyataan. Yang 1 M di Jakarta tidak hitung, hilang. Dengan mau makan lagi? Betul kan? Coba kalau makan bakso kan 5.000. Habislah. Dengan minum masih mending 500 rupiah. Jangan sampai makan nasi loh. Makan nasi itu, waduh, bisa utang loh. Nah kan? Omong sama si A, si B. Saya yakin banyak yang percaya. Betul tidak? Nah, waktu itulah kita akan sakit hati. Sakit sekali. Pada waktu minta tolong orang, orang tidak bantu. Pasti sakit hati kalau benar-benar omong lalu orang tidak percaya. Lalu minta tolong orang diusir. Pergi-pergi dengan yang omong. Atau kita minta tolong orang cewek aja. Rasa gimana? Ingat karma tidak? Pasti waktu itulah ditekuk oleh karma sendiri. Saya pernah ketemu orang begitu maksud saya. Dia bilang apa tahu nggak? Tante, betul-betul. Saya ditekuk oleh karma saya. Ditekuk oleh sifat saya ini. Kenapa begitu Bu? Karena waktu saya punya uang sebanyak mungkin. Orang minta tolong sama saya sombong. Saya tidak mau bantu. Sama sekali. Sekarang saya barusan tahu. Saya tolak selama ini. Dengan saya ketemu orang yang tolak saya itu pasti. Perasaan sakit sekali. Setiap kali kata omong keluar air mata. Karena apa? Manusia banyak. Tetapi tidak ada yang bantu. Itu berarti apa? Dunia apa seperti itu? Kan bukan dunia manusia. Betul tidak? Bantu tidak bantu jangan nilai uang. Kita lihat manusiaan. Paling sedikit air minum. Memberikanlah. Maupun bohong. Tapi air minum 1 kelas doang kok. Mana tahu benar. Mana tahu. Maka beliau bilang apa? Nanti kalau saya balik ke rumah. Saya akan ambil uang sebanyak mungkin. Untuk bagi orang katanya. Saya sadar bahwa minta tolong orang tidak bantu itu mensakit, tahu nggak? Mensakit. Karena apa? Saya sakit karena kesal. Kesal karena ketika waktu orang lain miskin minta tolong sama saya tolak. Semua tidak mau bantu. Nah kan? Agak sombong, agak egois gitu loh. Ada waktu kena diri sendiri itulah dirasakan. Itu namanya terima karmamu. Sampai sekarang dia sadar. Ya ampunlah. Sejak hari ini ke depan. Saya akan bantu orang semampu saya. Kalau dengar lama sih sampai kupingnya. Sampai lubang berapa lubang kupingnya. Tidak ada yang simpan dhamma. Kalau karma takwa begitu. 1 kali aja. Sudah ingat sampai mati. Ini bedanya. Maka karma itu ada guru. Sangat besar. Nasihat paling bagus. Kalau tahu diri sendiri barusan dirasakan. Betul kan? Aku tidak mau. Dan aku berani di dunia ini. Aku berani. Mati aku berani. Tolong angkat peti di depan dia. Nangis. Kalau belum lihat peti itu ya berani. Kalau sudah lihat peti nanti nangis nanti. Berani sama orang boleh. Tapi jangan berani sama petinya. Betul nggak? Nanti nangis nanti. Nah kan? Kalau belum lihat peti tidak sadar. Berbuat buluk. Betul tidak? Aku masih muda, aku tidak takut mati. Tidak apa-apa. Tolong kirim peti ke rumah dia. Kirim peti ke rumah dia. Pasti takut. Tidak usah kirim preman. Kirim petinya ke rumah dia. Pasti dia rasakan. Kamu siap nggak? Gitu loh. Kalau siap, beranilah berbuat buluknya. Sebentar lagi teman kamu. Dengan manusia ini kadang-kadang ditekuk oleh karma barusan dirasakan. Kalau pakai pikiran nggak nampak, tidak nampak. Kadang-kadang kesian. Meta, sebenarnya bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Cinta bagus tidak? Nah, kasih bagus tidak?
Maka cinta juga bagus, kasih juga bagus. Dan jangan simpannya. Setelah kasih jangan disimpan. Ini bagi orang. Sebab apa? Kita susah selama ini karena tidak ada teman. Teman apa? Waktu kita susah kita cari orang baik, betul tidak? Waktu susah pasti kita cari orang baik. Waktu belum susah cari orang jahat. Coba. Waktu dia enak, dia jahat. Waktu dia susah, di mana orang baiknya? Bantu dia. Loh, dia sendiri juga belum baik. Gimana bisa ketemu baik? Maka saya sedang merenungkan bahwa dunia sekarang, bolehlah. Banyak omong, pasti banyak ribut. Karena apa? Karena orang omong nyaman sekarang itu, janji sumpah bohong. Tahu nggak? Janji sumpah bohong. Janji udah, sumpah udah, tetap bohong. Dia mau omong apa lagi? Janji udah janji, nggak percaya. Udah sumpah nggak percaya, tetap bohong. Ujung-ujungnya bohong. Dia mau omong apa lagi? Memang niat memang bohong. Janji udah, saya sumpah udah, tetapi tetap. Makanya mau pakai bahasa apa lagi? Betul kan? Suruh janji, udah janji. Sumpah, udah sumpah. Tetapi, jadi benar nggak sih? Janji itu benar nggak? Bohong. Sumpah itu bohong. Bohong juga, bohong lagi. Jadi kapan bisa percaya? Nah, makanya. Kadang-kadang umat cuma bilang, dia tahu nggak? Dengan dia suruh saya janji begitulah supaya masalah tidak berpanjang katanya. Padahal itu salah sih saya katanya, supaya masalah tidak berpanjang. Dia suruh janji, ya. Sumpah, ya. Tetapi bohong. Kalau nyaman dulu sumpah, ini bohong nggak? Nggak. Sekarang, makanya lebih baik bohong awannya kan daripada sumpah, buang-buang waktu. Dengan kadang-kadang bingung dengan hari ini dengan saya ada tamu. Menikahan sudah 2 kali. Tidak berhasil. Ngoceng dulu. Kenapa saya kesal? Kadang-kadang laki-laki ini kok kadang seperti perempuan. Kenapa laki-laki seperti perempuan? Dulu saya pernah dengar perempuan kalau ibu-ibu ya, kalau suami macam-macam selalu kecewa, suka minum baikon, betul nggak? Betul tidak? Itu sifat perempuan. Sekarang terbalik. Mama marah-marah sama istri, suami yang minum baikon. Ini terbalik. Dulu kayak dengan perempuan yang minum baikon. Sekarang suami ikut. Ada masalah suami minum baikon. Nanti lama-lama bagi 2 aja. Nah, yang mana duluan? Nah, kamu baikon, saya obat tikus segala macam. Nah kan? Saya bunuh kamu, nanti saya bunuh diri, seperti itu bagi 2 aja. Tetap. Maka sekarang itu, apa itu bisa bantu masalahnya? Tidak loh. Kok pikiran begitu maju sekali? Nah kan? Berpercaya lagi bahwa baikon itu bisa selesaikan masalah. Betul tidak? Selesai loh masalah. Selesai. Masalah selesai. Kenapa tahu? Jadi orang baik sekarang jadi orang pikun. Tambah masalah lagi. Nah kan? Aku lihat hal ini. Gimana? Kalau kamu stres kamu gimana? Rokok katanya. Kalau stres sama rokok apa hubungannya? Kan bisa bantu. Kalau bisa bantu kamu makan aja apinya. Jangan makan nasi. Kalau rokok asap enak, api lebih enak deh. Betul nggak? Makan aja apinya, jangan makan asapnya. Kan lebih panas kok. Dengan balik begini. Mau maju nggak? Mau bantai. Berjuangan. Iya berjuangan. Kenapa dia bisa pergi? Saya kurang apa? Kurang aja saya bilang. Kurang apa? Kurang aja. Kurang sopan santun. Enggak, kurang aja. Semua kok lengkap. Oh begitu saya. Saya tidak baik di mana? Tidak baik di depan. Dan tidak baik di belakang. Jangan. Saya jahat di atas. Luar biasa.
Luar biasa. Nah kan? Semua itu salah orang lain. Diri sendiri nggak pernah bersalah. Nah kan? Kenapa saya bisa seperti ini, Bante? Nah kan? Ya, bodoh sekali. Kok memang kamu telat bangun gimana? Bangun juga di siangan. Lah mau punya uang. Uang gimana? Siang-siang begitu kan panas. Uang bisa pagi-pagi, biasa banyak uangnya. Kalau siang-siang jarang. Nah, dapat uang siang-siang itu nggak berguna, bau. Nah, campur dengan air telinga. Lebih kali uang pagi-pagi, sore-sore, dingin-dingin, air telinga belum terlalu kotor ya. Nah, maka cepat bangun pagi-pagi, cari uang dong. Begitu ya. Salahkah di situ ya? Iya lah. Maka kamu, resep kamu baru lagi. Satu, dengan jangan kamu pulang satu aja. Saya pulang apa, Bante? Ya pulang aja, namanya pulang aja makanya. Pulang satu, yang lain bagus. Yang pulang-pulang aja doang. Kenapa tahu nggak? Sedikit-sedikit sudah usia 35, masih tetap minta uang sama orang tua. Itu pulang aja namanya. Tidak besar-besar. Betul nggak? 35 masih minta uang sama orang tua, hanya beli rokok aja 8.500 doang. Lah mau punya istri. Betul tidak? Mau nggak jadi istri orang? Dia itu sehari-hari itu 8.500 rupiah pun dia kok tidak ada. Mau nggak jadi istri dia? Mau nggak? Coba angkat tangan. Maulah. Supaya bisa dapat bangun siang kok. Nanti dia ajalin gimana cara bangun siangnya. Dengan. Makanya, aduh saya bilang, kamu jangan begitu dong. Kamu jangan minta uang orang tua. Kamu kan sudah usia 35 gitu loh. Dengan. Kalau stres, minta uang orang tua. Kalau orang tua tidak kasih, malah mencuri lagi. Itu tidak baik, saya bilang. Rokok enak nggak? Iya, kalau ada masalah rokok enak sih. Dengan pelong otaknya gitu. Oh begitu. Mau nggak saya ada caranya? Supaya lebih enak. Gimana caranya? Minum. Nih, bawa air 1 gelas. Dia bawa air 1 gelas. Minta rokok dong. Nah, dia kasih rokok Bante. Yang kamu rokoknya enak kan? Ya enak sih. Pakai apa? Pakai isap. Isap. Oh, tenang aja. Cara Bante lebih mantap. Dilasakan langsung. Gimana tahu nggak? Saya keluar 1. Saya tuang di air. Keruk. Ini rokoknya paling enak. Dilasakan langsung. Kalau kamu lupa kolek api, kamu ingat cara Bante. Nah, kalau saya lihat, oh lumayan. Kalau seling lagi tuang. Oh seperti teh, lumayan warnanya. Minum. Hah? Suruh saya minum rokok? Ini rasa bagus. Rasa teh. Rokok ini berubah rasanya. Dia sadar kedua hidung. Enggak. Masuk mulut, tenang aja. Minum. Pasti bagus dia. Ada rasanya kok. Nah kan? Pasti harum. Minum. 1 kali. Habis. Ya enak juga ya Bante. Ya enak lah minum rokok kok. Nyalang kan? Nah. Suruh. Muan Bante. Memang kamu hamil. Mak. Itu muan. Mau muntah Bante. Memang kamu hamil. Minum rokok. Kamu rokok sudah berapa lama pernah muntah? Enggak sih. Ini juga rokok masa mau muntah. Aduh, ini enak Bante. Langsung lah di keluar ada masalah. Muntah habis-habisnya. Terbaliklah. Aduh Bante. Nggak kuat. Rokok aja nggak kuat gimana hidupnya. Dan ada tahu dana rokok Bante hari ini. Bante. Aku nggak mau rokok lagi. Bau katanya. Nah, kamu dibilang enak. Kalau enak isap pasti minum juga enak dong karena enak. Nah, hari ini saya dapat jasa tambah lagi 1. Bubar rokok. Nah, siapa mau bubar? Di sini ada rokok nggak? Tidak ada ya? Ya syukurlah. Nah, kalau siapa mau bubar rokok, paling gampang. Minum. Rokoknya tuang di gelas. Air segini. Rokok. Lalu diambil air aja. Lalu minum. Nanti akan muntah. Setelah muntah, nanti mau rokok lagi bau.
Nanti rasa bau semua. Nanti nggak enak. Resep ini sama aja. Kalau mau kasih anak tidak minum susu ibu lagi, pakai yang pahit kalau di susu ibu. Betul kan? Nah, kalau anak minum agak pahit dia nggak mau. Nah, orang kita juga. Kalau mau rokok, muan dia nggak mau rokok. Kalau mau bubar rokok. Nah kan? Tapi jangan lupa ya. 8.500 itu masuk kotak dana. Dengan ilit. Satu hari 2 itu berapa duit? Betul kan? Yang murah loh, yang murah, yang biasa yang 8.500. Berarti satu hari dia bisa irit berapa? Lumayan kan? Ya kan? Bakso itu kan boleh 1 mangkok kan? Nah, lumayan. Kalau mau. Ya kan? Minum jangan rokok. Minum boleh, ya rokok jangan. Supaya apa? Supaya bubar rokok. Karena kebetulan Bante di Thailand itu, di Halap Bante itu pusat bubar narkoba. Jadi cara bubar rokok itu paling gampang urus saya. Nah kan? Jadi pakai malas untuk bikin tempat aja di sini. Kalau pakai bikin satu tempat lagi untuk bantu bangsa, bubar rokok sama narkoba aja sudah bagus. Apanya? Ya bagus supaya di demo memang rencana begitu. Yang suruh di demo kok memang rencana berkumpul begitu. Karena apa? Buang rokok hanya buang 8.500. Tapi kalau rokok terus, nah kan? Kalau operasi kan 100 juta, pilih yang mana? Pilih buang yang 8.500 atau mau buang yang 100 juta. 100 juta itu buang palu-palu loh, bukan buang uang doang loh. Palu-palu juga dibuang juga loh. Pilih yang mana? Yang 100 juta atau yang 8.500? Makanya. Sekarang banyak kok sakit begitu. Banyak 100 juta loh. Mahal juga. Bukan minta tolong lah kok ambil palu-palu buang lalu gratis. Enggak loh. Setelah bangun palu-palu juga sudah hilang. Kalau palu-palu hilang itu sama aja tutup hidung satu. Nafas sudah nggak ada lagi satu. Kalau itu palu-palu buat nafas. Kalau buang 2 itu sudah lenyap. Nah, selamat jalan. Selamat jalan. Maka fisik kita nih jangan disalah jalan. Apalagi batin. Maka Bante bilang, kalau kita tidak melaksanakan dhamma sehari-hari, kita buang uang dan buang waktu dan buang nyawa. Kalau ada dhamma, waktu juga nggak buang, uang juga nggak buang, nyawa juga tidak buang. Dan hitung-hitung sekarang antara anjing sama orang. Anjing, satu anjing, dia hidup tahu nggak? 7 tahun dengan hidup manusia 1 tahun. Maka anjing cepat tua. Kan? Kita usia anak kecil 1 tahun masih bayi, betul nggak? Kalau anjing sudah gede loh, betul tidak? Karena bedanya 7 tahun. 7 tahun. Maka kita jadi manusia sangat untung, tahap. Nah kan? Tidak buruk-buruk tua. Nah kan? Tidak buruk-buruk. Kita 1 tahun, kalau usia anjing 7 tahun. Maka anjingnya 7 tahun itu cepat tua sekali. Kenapa? Sudah gede. Ibu sudah gede begini. Tunggu 1 tahun, anak sudah gede sama ibu. Kalau manusia, ibu sudah gede, anak 1 tahun tidak sampai. Betul tidak? Masih baik. Nah, maka kita jangan seperti itu. Maka sekarang orang itu cepat emosi, cepat usia tua lagi. Itu efeknya. Maka sekarang kalau kita tanya Bante, usia kita semakin pendek ya. Apalagi sekarang kita sedang berusaha, banyak keinginan, banyak kemerkatan dengan uang. Uang semua gede banget. Wah, semua punya berapa balik. Kalau sudah bangkrut, itulah. Minta ampun. Kalau mau mulai lagi usia sudah 70. Kalau 70 mau bangkit lagi. 30 tahun aja sudah tongkat. Bukan kaya malah. Betul kan? 70 dan 80. Nggak kuat lah. Tidak kuat. Apapun dunia ini tetap tidak kuat. Lebih baik kita setahap.
Jangan loncat-loncat. Nah kan? Kenapa begitu? Maksud saya kan supaya kita ini tidak stres dengan bentuk uang. Nah, lebih baik kita belajar dhamma supaya tidak ada sifat-sifat lagi, kita bisa merenungkan tentang karma baik yang kita lakukan sehari-hari. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu bagus kok. Bagus. Nah kan? Maka sekarang itu pakai kadang-kadang mendengar orang yang ada masalah berat sekali, tahu nggak? Kadang-kadang ibu sudah buluk, anak di kandungan juga buluk. Nah kan? Seperti apa? Seperti kalau kita ketemu satu riwayat namanya Wesantara. Wesantara itu namanya Cucuk. Cucuk itu orang sifat kesalakahan. Tahu? Sejak lahir, sejak ibu hamil. Ibu hamil biasa ada orang kan suka makan ini, suka makan itu. Khusus betul nggak? Nah asam-asam lah gitu kan. Tetapi sejak hamil yang pramana Cucuk itu, ibunya mau makan gajah marah. Mau makan gajah. Waduh. Pernah nggak sih ibu sedang hamil itu pingin mau makan gajah? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Jangan sampai ada. Nah, palusan tulun dari kandungan pun ibu sudah stres sama. Pingin mau makan gajah itu. Waduh, memang gampang mau makan binatang segede begitu. Gampang nggak urus ibu? Tapi kalau nggak mau makan rasanya, aduh mau mati juga ibunya. Itu karena bikin sangsara. Ayah tahu nggak? Ayah suruh papa cali. Tidak tahan loh orang hamil, hati-hati loh. Mau makan aneh-aneh itu karma juga loh. Jangan bilang biasa orang jangan biasa. Jangan. Mau makan buaya begitu nggak biasa loh. Baru karena hamil 1 bulan, aduh papi aku mami pingin mau makan buaya, aduh nggak lucu loh. Jangan aneh-aneh loh. Nah kan? Kadang-kadang karma anak di kandungan loh, belum tentu ibunya mau loh. Belum tentu ibu mau. Ini ingat ya. Wah itu anak di kandungan kita itu perhatianlah. Dilakukan mewakili oleh ibunya. Mau makan aneh-aneh, padahal itu bukan ibu mau loh. Itu karma anak di kandungan itu loh. Belum tentu loh ibu mau. Itu bukan mulut ibu loh. Cobalah kalau sudah lahir kan perasaan itu akan hilang. Tidak mau lagi makan seperti itu. Kenapa? Itu karma anaknya. Ini juga ibunya tidak mau makan gajah. Biasa ibu nggak mau. Tapi sejak hamil itulah. Anak di kandungan itu adalah anak sifat kesalakahan yang luar biasa. Nah kan? Namanya Cucuk. Nah kan? Papa mencari gajah. Sampai gajah dibunuh papa. Mati papanya. Bayangan. Palusan tulun ke kandungan ibu bikin papa mati. Waduh, anak ini luar biasa. Nah kan? Dia tahu nggak? Dia itu sejak lahir jadi manusia, tahu nggak? Aduh, sifat kesalakahan. Suka minta. Setelah lahir itu baik. Gimana tahu nggak? Kebetulan ibu juga nggak mampu lagi. Nah kan? Gimana tak? Ibu sampai minta di jalanan, minta uang, minta makan di jalan. Bengamis gitu loh. Tahu nggak? Dodok diri sendiri pun minta. Kalau gendong anak di samping, tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Karena apa? Pahala anaknya masih hubungan bikin ibu susahnya. Nah kan? Lewat lagi, minta, lewat lagi. Tapi kalau orang di samping kiri atau samping kanan minta dapat, ibu saja nggak dapat. Minta, nangis, apapun juga. Jelek aja orang. Nah kan? Tidak yang bantu. Nah kan? Sampai ibu muncul ide baru. Oh kalau gitu mungkin lokasi tidak bagus. Lokasi tidak. Pindah ke lokasi. Duduk di samping teman. Minta sama minta itulah. Agak tahu nggak? Duduk di situ tahu nggak? Orang miskin yang sampingnya biasa duduk situ. Biasa dapat. Akhirnya tidak dapat juga. Jadi berarti orang. Akhirnya sudah mulai aneh. Sejak kamu duduk di samping aku kayak tambah miskin deh. Kan? Jadi kita harus terpisah deh. Kamu ada apa sih? Aku duduk sendiri di sini.
dapat aman-aman aja. Kamu duduk di samping, aku juga nggak dapat apa-apa. Aduh, gimana sih masalahnya? Begini deh, akhirnya orang miskin rapat masalah ini. Masalah ini gimana bisa selesaikan? Kalau mau pindah duduk di jalan ini, habis semua, tambah miskin lagi nih. Orang miskin tambah miskin nih. Akhir begini deh. Ibu bawa anak pulang ke rumah, kalau kita dapat kita bagi, gimana? Setuju? Ya setuju. Akhir ibu di rumah, kalau minta lagi, normal lagi. Dapat. Yuk, bagi hasilnya, kasih ibu makan. Itu dapat, tak jauh-jauh. Kalau dekat, pahala. Nah, pahala. Dan kapalan akan datang. Sampai di rumah pun juga ibu susah sekali. Apapun rezeki tutup semua. Akhirnya tidak tahan lagi. Sampai dengan punya istri. Waduh. Akhirnya kala-kala minta orang sehari-hari kasih istri makan. Istri juga sore-sore pencucian di sungai. Jadi pikalalah biasa kan perempuan dengan suka omong. Akhirnya ngoceng, oh kamu kenapa mau orang begitu? Akhirnya istrinya malu sekali. Akhirnya omong sama suami yang miskin nih, sejak hari ini sampai besok kapanpun saya tidak akan melayani cucian lagi. Aku malu, katanya. Walaupun ya suami seperti ini, akhirnya istrinya jadi malu, suami seperti ini. Kalau besok saya tidak dapat membantu, saya tidak akan hidup sama Anda. Waduh, minta membantu, uang nggak ada, minta membantu. Ada muncul lagi ide. Pokoknya hidup ini muncul ide hanya minta. Tidak ada ide bijaksanaan. Hanya keselakahan hidup sehari-hari. Muncul itu doang. Kalau susah apapun munculnya minta. Karena sifat keselakahan itu sejak dulu punya, bukan sekarang. Badan doang yang pincang, batin yang lampau punya. Minta sampai minta anak orang. Anda tahu nggak? Yang itu, yang sang Buddha terakhir lahir menjadi Wetantara. Ada anak 2, Kanha dengan Cari. Di hutan tuh. Di hutan pun cucok ini. Orang miskin muncul ide lagi. Waduh, saya mendengar bahwa ada seseorang itu sifat berdana. Dengan tuh di gunung. Saya akan pergi minta. Tuh, lihat aja. Dengan antara orang dana, orang minta, pasti ketemu jodoh. Dan pergi ke gunung, minta anak orang supaya jadi membantu. Anak juga masih kecil juga, kan hari dengan cari. Minta anak, itu anak pangeran lagi. Dia antara itu anak kerajaan. Nah, ini cucu kerajaan lah itu. Nah, minta. Tetapi Wesantara juga sedang berbuat paramita. Dana lagi anak 2-nya. Di dana. Dana hari ini ada anak 2. Besok ada datang lagi. Minta istrinya lagi. Wah. Konsentrasi sama istri. Mami, ada orang minta kamu gimana ya? Nah, kalau kamu setuju ke pidana aja. Ya tersalahlah istri kan. Baik sekali. Itu ya tersalah. Kalau mau dana di dana. Kemudian dana anak kali ini dana istri kok. Dan istri juga didanakan. Tetapi dana istri itu kebetulan itu intra. Dewa intra. Mencoba paramita Wesantara. Bahwa masih ada kemerkatan atau tidak. Ternyata tidak. Minta apapun dia memberikan. Dan memberikan. Maka itulah Pantering bilang. Orang minta kalau tidak berubah mendengarkan dhamma lalu laksanakan dhamma susah berubah. Tolonglah kalau kita merenungkan kehidupan kita duniawi sampai tua sampai sakit sampai mendengarkan dunia itu susah berubah sifatnya kalau tidak ambil dhamma masuk hati. Nah, duniawi itu tidak ada yang bikin sampai kita berubah sifat. Kenapa? Dunia loba, dunia dosa dan dunia moha, dunia iri, dunia sombong susah berubah. Itu memang milik duniawi.
Kecuali kita ambil sila, meditasi, bijaksanaan, bisa harapan bisa berubah. Kalau mau ikut duniawi, tetap jadi duniawi untuk selama-lamanya. Dunia lupa, keinginan, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Susah dilepaskan, susah di perasaan mau dilepas sesuatu. Nah kan? Maka dunia manusiaan dengan dunia binatang pun. Misalnya, gajah di hutan. Dia pertama dia akan sombong. Di hutan ini tidak ada yang lebih besar daripada saya. Ini kesombongan binatang. Ada gajah. Badan besar. Kiki. Ada kiki nggak ya? Ada sih ya? Adalah. Kaca ini ada lidah nggak sih? Kaca ada lidah nggak? Buaya ada lidah nggak? Pernah lihat? Pernah lihat buaya ada lidah? Ada lidah buaya ya? Ya benar juga ada lidah buaya ya. Buaya benar ada lidah belum tahu. Ya pokoknya lidah buaya ada itu aja. Ya benar juga ya. Nah, lidah buaya bisa makan lagi ya. Oh ya. Nah, buat buang panas dingin. Panas dalam. Nah kan jadi gajah di hutan itu laksana. Waduh. Di dunia hutan ini tidak ada yang bisa lawan gajah. Ini ide gajah. Kesombongan gajah. Nah, kemudian ternyata dia tidak pernah takut siapapun di dunia ini. Karena dia nilai badan dia. Tetapi itulah. Saat gajah pikiran begitu. Manusia juga pikiran lagi bahwa. Apain binatang banyak di hutan. Lebih baik kita tertangkap untuk melatihan pakai deh. Masih bermanfaat. Saat gajah pikiran begitu, manusia kecil juga pikiran lagi bahwa apain binatang banyak-banyak di hutan. Lebih baik tangkap untuk melatihan. Dengan supaya bisa ada kerjaan. Lebih bermanfaat. Gajah pun tidak tahu siapa yang bisa lawan gajah karena tidak nampak. Dan akhir orang lihat gajah banyak lame-lame datang. Bikin lubang, kali lubang. Lalu tutup dari daun. Nah, tutup dari daun. Dan kan malam-malam gajah datang. Langsung jatuh di lubang itu. Langsung jatuh. Ada ditangkap. Maka sejak manusia ditangkap gajah itu. Gajah berusaha tahu bahwa di dunia ini maupun badannya kecil. Manusia kecil tetapi kok bisa kalah. Maka gajah itu melihat, oh beda ya. Beda antara badan besar tetapi bodoh. Dengan badan kecil tetapi bijak. Beda di bijaksanaan. Nah kan? Jadi akhirnya gajah itu mengalah. Waduh. Manusia ini sangat penting di dunia ini. Kenapa? Dia punya alat senjata. Senjata di dunia ini paling ketakutan adalah kebijaksanaan. Paling binatang semua makhluk ketakutan adalah bijaksanaan dari manusiaan. Gajah sebesar begitu, anak kecil bisa diincak leher pokoknya. Betul tidak? Lihat gak di kampung gajah? Anak kecil-kecil dong, bawa gajah pecali makan rumput sekeras. Dia nggak takut gajah itu marah, dia nggak takut. Kenapa? Anak kecil diajarin oleh papa secara bijaksanaan. Gimana kalau gajah ngamuk? Gimana gajah nggak mau mendengar? Pakai bijaksana bisa atur gajah segede. Itulah gajah paling takut kebijaksanaan, bukan takut orangnya. Ingat baik-baik ya, takut kebijaksanaan. Nah yang waktu itu gajah itu melihat teman ditangkap begitu. Manusia yang pakai tangkap itu pakai bijaksanaan katanya. Akhirnya omong sama di hutan. Sampai kuping macan dengar. Macan juga tidak mau ngalah. Siapa dia manusia itu? Masa saya bisa kalah? Manusia kan tidak ada apa. Kaki, 2 tangan, 21 kepala. Juga begitu, nggak ada alatnya. Gajah bilang, jangan kamu. Dia ada bijaksanaan. Gimana bijaksanaan? Macan merasa, aku mau tahu. Manusia seperti apa sih yang ada bijaksanaan? Nah kan? Kuku juga nggak pancang seperti aku kok. Badan juga kecil begitu. Masa bisa lawan? Rasa sombong. Nah kan?
Gajah bilang, jangan. Mohon kamu jangan berani lawan manusia. Dia ada senjata kebijaksanaan. Macan tidak tahu. Pokoknya mau bukti. Hipatiko. Nah, bukti sendiri. Oh silakan. Kalau kamu mau bukti bahwa manusia itu ada senjata, dia ada bijaksanaan. Ayo. Gitu. Antara gajah sama macan itu pergi ke rumah orang. Itulah manusia. Ada di dalam rumah itu. Dan juga ada bijaksanaan di situ. Lalu gajah itu jadi panggil orang itu. Keluar dari rumah. Manusia. Kamu keluar dari rumah. Nah, ada orang mendengar. Oh ini ada gajah datang. Keluar dari rumah. Dengan ketemu gajah. Waktu keluar dari rumah. Langsung macan ditangkap. Macan ditangkap manusia. Lalu omong sama gajah. Loh kan? Gampang kok, ini manusia nih. Satu dia ditangkap nih. Mau makan, mau bunuh, mau apa kan boleh. Kamu bilang dia pintar. Kamu bilang dia ada bicara. Masa sih ini paling gampang manusia ini. Gajah juga. Oh begitu ya. Dan kok segampang begitu. Manusia setelah ditangkap oleh macan. Merenungkan. Berarti macan ini serius ya. Mau dibunuh aku. Muncullah senjata. Apa waktu itu? Tidak ada sifat-sifat lagi. Kecuali bijaksanaan. Nah kan? Alat manusia yang terbaik. Muncul ini. Omong sama macan. Macan. Kamu kesini mau diapain? Aku mau bunuhmu. Karena gajah itu iklan. Kamu itu pintar. Kamu itu bijaksanaan. Masa ini gampang? Aku sudah tangkap kok. Nah kan? Oh begitu ya. Aduh. Kalau macan mau bunuh saya silakan. Ngapain silakan. Saya tidak mengelak. Saya tidak lawan. Tetapi saya dengar kamu cari bijaksanaan ya. Iya. Aduh. Sorry ya. Bunuh aku. Kamu juga tidak akan ketemu bijaksanaan. Kenapa? Bijaksanaan ada di dalam rumah. Oh begitu. Tidak ada sama aku. Kamu bunuh aku dapat apa? Kamu kan cari bijaksanaan. Bukan cari aku. Oh begitu. Kamu bijaksanaan kamu ada di mana? Betul di rumah. Mau gak kamu dikeluarin? Tetapi kamu ditangkap aku begini. Mana bisa? Ya benar juga katanya. Nah. Benar juga ya. Dan akhirnya. Gimana caranya? Ya kalau kamu gak lepas aku mana bisa? Nah kan? Aku ambil bijaksana keluar dulu mah. Supaya kamu tahu bentuk bijaksana seperti apa. Kamu bunuh sekarang. Kamu juga tidak tercapai cita-citamu. Oh iya. Oke kalau itu. Gimana caranya? Mau masuk ke rumah. Balik lagi. Si macan. Kalau saya masuk rumah. Kalau bijaksana itu keluar sama aku. Dia takut kamu loh. Dia gak mungkin keluar. Gak mungkin. Lalu gimana? Sembunyi dong. Sembunyi. Ya. Oh gitu. Akhirnya disembunyi. Sembunyi di samping pohon. Sudah sembunyi. Mau masuk rumah. Balik lagi. Dengan. Si macan. Kalau kamu masih bebas. Siapa yang mau dekat kamu? Kamu kan senjata tajam sekali. Lalu gimana supaya yakin? Ya. Supaya yakin deh. Boleh gak saya ikat kamu sebentar aja? Ikat kamu supaya dia yakin. Kalau kamu bebas. Kamu kan lebih cepat lagi kan. Dia takut dia gak mungkin mau keluar. Gak mungkin. Si macan dengar. Ya benar juga katanya. Ya, ikat si macan. Ikat di pohon. Si macan tunggu. Ya gampang kok. Nah kan. Setelah ikat setelah itu. Nah kan. Orang itu masuk rumah. Keluar. Seperti tali ini. Seperti lotan. Ya bulat panjang. Tali. Nah tali. Sudah dekat-dekat macan. Macan tanya. Mana bijaksananya? Orang itu tidak jawab. Mana bijaksanaannya? Nggak jawab. Langsung pakai lotan itu pukul macan. Langsung kena badan. Sakit. Kenapa dipukul aku? Nggak mau. Pukul lagi. Langsung kedua kali. Ketiga kali. Sampai badan macan seperti itu. Balang-balang. Nah kan. Itu riwayat macan. Dari situlah. Belum macan tidak seperti itu.
Yang bikin itu siapa? Bukan bijaksanaannya. Setelah terpukul, mana bijaksana? Inilah bijaksanaannya. Langsung dipukul semua badan. Akhirnya macan jadi warna dua, hitam sama kuning. Itu riwayat macan. Nah kan, setelah waktu dipukul itu kacanya kan ngeli juga kan? Tuh kan sombong ketawa. Akhirnya tawa kaca jadi matanya cipit jadi. Kenapa? Itu udah ketawa macan. Nah, itu riwayat kaca. Kenapa? Kacamatanya kecil. Karena dia ketawanya. Karena si bijaksanaan dipukul macan. Kenapa macan itu badan jadi ada dua. Karena dipukul oleh lopan manusiaan. Nah, waktu dipukul itu kaca jadi ketawa terlalu gede. Matanya jadi kecil. Maka katanya kenapa? Nah kan? Kaca itu matanya kecil. Karena dia ketawa macan kena pukul oleh manusiaan. Itu riwayat macan sama riwayat kaca. Kenapa kacamata kecil? Karena ketawanya tergede, jadi mata kecil. Macannya terlalu sombong, ayo kena pukul sampai badan jadi wodo warna. Sampai sekarang tidak hapus, masih tetap seperti tato begitulah. Yang bikin itu adalah kebijaksanaan. Maka ketemu macan, jangan takut kalau ada bijaksanaan. Ketemu kejahatan semua. Sang Buddha ketemu kejahatan dalam batin pun bisa dilawan. Apalagi bisa ketemu kejahatan di luar dari tubuh. Lebih gampang lawannya. Betul tidak? Lawan perasaan jahat pakai bijaksanaan. Kesadaran bisa lawan. Lopa, dosa, moha, iri, sombong, fitnah. Semua itu bisa pakai hanya satu senjata. Adalah kebijaksanaan. Inilah inti bahwa manusia jangan lupa bawa senjata kemana-kemana. Harus pakai bijaksanaan. Supaya bisa lawan macan. Supaya bisa lawan kejahatan semua itu. Ini salah satu bahwa agama Buddha kita nih. Belajar. Jangan bawa kebodohan. Jangan bawa emosi. Jangan bawa kesalahkahan. Jangan bawa kesombongan. Satu aja. Bawa kebijaksanaan. Supaya masalah cepat selesai. Betul tidak? Maka coba kalau ketemu orang bodoh, macan pasti makan. Ketemu orang bijaksanaan, macan tidak bisa dimakan. Nah kan? Macan tidak bisa dimakan. Dulu orang seperti itu yang bijaksanaan bisa panjang umur. Kenapa? Siapa yang bisa lawan? Bahaya apapun. Nah kan? Satu juga ada orang juga. Nah kan? Dia suka bohong. Gimana tahu nggak? Dia bisa bantu kota. Ada satu kota besar dengan desa kecil. Kota kecil lah. Yang kota besar suka lawan sama kota kecil ini. Selalu mau diambil kapan boleh. Karena namanya orang banyak, orang kecil pasti bisa. Ternyata tahu nggak? Kebetulan sekali. Kota kecil ini punya orang bijaksana satu orang aja. Diselamatkan lagi. Hanya satu orang. Satu kampung itu selamat ulang lagi. Karena hanya satu orang itu. Sampai terakhir. Orang kota besar itu. Kekuatan kan lebih besar. Mau lawan kota kecil ini. Bilang apa? Kalau kamu mau lawan. Aku mau bebas kamu untuk selama-lamanya. Gimana cara lawan? Ayo kita adu kelabau. Adu kelabau bukan. Ayam atau adu kayak itu ayam atau kerbau. Kalau kerbau dibilang apa? Adu apa sih? Tanduk namanya. Hantam kerbau namanya apa? Banteng kerbau. Enteng kerbau. Kan nggak nyambung deh dengan benteng kerbau ya. Akhirnya tahu nggak? Kasih waktu kurang lebih 4 hari. Padahal kota besar ini punya kerbau sangat jago dan sangat pandai. Badan sudah latihan setiap saat. Kampung ini sama sekali tidak pernah latihan kerbau untuk tuh kan berubah lagi bahasa. Jadi menteng jadi adu lagi. Orang masih bingung bahasa, masih pancang lembah beda-beda lagi.
Boxing Karabau aja udah. Boleh nggak boxing Karabau? Boleh. Bayangan boxing, pokoknya 2 itu aja udah. Seperti ketingdang. Tahu nggak ketingdang? Tahu nggak? Kan lomba seperti ketingdang kan, 2 ekor ketemu. Percaya nggak minum ketingdang enteng jodoh? Nggak percaya? Tidak ada lah yang lain ketemu minum ketingdang enteng jodoh. Karena di botol ketingdang itu ada ketemu terus ada jodohnya. Iya, ketingdang ada jodohnya. Iya, ketingdang jodoh kalau kita belum tentu loh. Ketingdang selalu ada jodohnya. Kalau minum ketingdang enteng jodoh. Ketingdang itu Karabau itu yang ketemu. Kalau orang belum tentu. Nah, akhirnya tahu minta waktu 4 hari untuk meratihan. Kampung ini pusing tahu nggak? Pusing sekali gimana bisa lawan. Nah, akhirnya ada orang inilah bijaksanaan ini. Santai dia. Santai sekali. Dari tugas orang pimpin di kota kecil. Cari orang pandai uduk latihan. Gosip. Oh ada si A itu loh. Si A itu loh. Dia lebih jago deh. Bukan jago. Itu apa nak? Karabau. Jadi dia ada bijaksanaan. Cari orang itu. Kalau mau selamatnya. Dicari dia. Ketemu dia. Lalu bilang sama dia. Mereka mau ambil kota kita loh. Kalau nggak bisa dilawan Karabau itu. Kalau kalah pasti itu diambil. Aduh kita sedih lah. Dihilangkanlah rumah kita. Saudara kita. Jadi mereka diambil semua. Bisa bantu nggak? Nah kan akhirnya. Oke, saya mau bantu. Nah, kalau gitu saya kasih waktu kamu 4 hari. Cari Karabau yang gede. Yang bisa lawan ya. Iya. 4 hari. Ini sudah ukun lonceng menang lah ini. Karena sudah santai. Sudah ada Karabau. Sudah jago. Sudah biasa gitu. Sudah menang. Sudah biasa. Namanya boxing yang latihan. Sama tidak latihan. Beda kan? Ya pasti yang sudah latihan itu menang. Yang tidak latihan kan waspada betul. Ini juga 1 hari dia pergi santai. Nah tanya, nah kan ketemu belum Karabau? Belum. Hah? 4 hari? Nah kan? Ada tak? Hari kedua dia pergi. Nah kan? Dia tanya orang di satu rumah. Di mana ada Karabau yang bagus semua. Waduh, Karabau kita Karabau kampung, Karabau yang tidak meratihan, tidak mungkin bisa lawan gitu. Tidak. Saya tidak cari Karabau yang gede. Tapi tolong deh. Karabau siapa yang hamil mau melahirkan itu saya butuh. Nah kan? Akhirnya pas. Nah kan? Hari kedua dapat 1 keluarga punya Karabau. Melahiran. Nah, akhirnya dapat Karabau kecil. Dengan ada dia bawa Karabau kecil itu. Pergi ke sawah, tidur di situ sendiri. Dengan orang tidak tahu. Santai dia dapat Karabau kecil. Dengan setelah itu setiap hari tidak kasih makan apapun kecuali air putih sama garam. Campur dengan garam supaya asinan. Dengan supaya asinan. Hari terakhir, hari ke-4. Masih belum kasih apapun. Kecuali air putih sama garam. Dengan orang tanya, pimpin di kota tanya dia. Sudah siap belum? Siap katanya. Ini coba bilang siap. Siap katanya. Hari-hari itu ketemu di lapangan. Semua menonton. Dengan mau menang mau kalah. Semua. Dia masih santai di sawah. Orang sedang tunggu. Nah akhirnya sudah waktunya pukul lonceng keng dengan yang si ini kota pusat lepas Karabau dia. Karabau ini kuat sekali lari ke lapangan. Sebelah itu belum ada Karabau masuk. Masih bingung lagi. Loh, sebelah itu Karabau mana? Ya belum datang katanya. Wah, gawat ini. Kenapa nggak datang? Sedang datang katanya, sedang datang. Akhirnya pukul lonceng kedua kalinya. Belum ada keluar masuk. Sampai kepala provinsi ini emosi besar. Kalau pukul lonceng ketiga. Kalau Karabau Anda tidak masuk kalah. Saya ambil kotamu. Itu. Akhirnya pukul lonceng ketiga kalinya.
langsung buka kotak. Ini juga buka, langsung ketemu. 2 kerbau ketemu. Langsung hantam. Nah, tetapi lihat itu loh. Aneh. Kenapa aneh? 1 kerbau besar, 1 anak kerbau barusan lahir. Kerbau besar bingung juga. Gimana caranya? Kerbau si kecil 3 hari belum makan. Matanya bayangan. Oh, itu ibu. Langsung dengan lari. Bukan lari berantem. Cari susu ibu. Akhirnya kerbau kecil bukan berantem di depan. Dengan berantem di susu doang. Dengan cari susu. Karena dia minum air keram 3 hari gimana? Tidak haunya. Dengan itu juga putar. Kenapa begini? Putar. Anak kecil tidak mau tahu, pokoknya mau minum katanya. Pikir itu pikir ibunya. Namanya orang tidak makan, orang tidak minum, dengan air putar. Lama-lama tahu. Yang si besar itu daripada saya pusing, lebih baik aku pulang. Akhirnya yang gede pulang keluar dari lubang itu. Si kecil langsung lari. Akhirnya keputusan kampung ini menang karena kerbau gede keluar, kerbau kecil masih puter-puter, masih cari ibu terus. Berarti selama ini yang kita bisa selamatkan kota, selamatkan kampung, selamatkan semua ini tidak lewat dari orang yang bijaksanaan. Semuanya mau begitu. Beraca berantem pun baca bijaksana. Semua menang dari ide yang bagus. Ide yang bijaksanaan. Maka Sang Buddha menang loba dosa moha juga dari bijaksanaan. Maka ajaran Sang Buddha itu benar-benar ajaran Sang Buddha itu dengan jelas, dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi orang yang pemenang. Harus bijaksanaan. Jangan menang karena loba, dosa dan moha. Harus menang dengan secara bijaksana supaya ada kedamaian, ada meta, cinta kasih sayang ke semua makhluk. Menang diri sendiri dipuji orang bijaksana, bukan menang orang lain. Betul tidak? Maka mudah-mudahan kita bisa ketemu orang bijak seperti ajaran Sang Buddha. Jalanlah kalau sudah jadi bijaksanaan. Jangan lupa ya, makan, tidur, jalan apapun, bawa senjata adalah kebijaksanaan, adalah kesadaran. Jangan pikiran saja tanpa kesadaran. Kalau ada kesadaran, itu adalah alat mancing-mancing kebijaksanaannya. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara semua mendengar lalu ambil contoh. Mau menang orang lain pakai bijaksanaan. Jangan pakai emosi, jangan pakai fitnah, jangan pakai apapun luar dari tubuh. Tidak berhasil. Lebih baik menang diri sendiri. Mungkin ada yang mau tanya lagi enggak? Kasih waktu 1 menit, 2 menit. Tapi dosa mulai sejak kapan itu? 1 jam kali. Ada yang mau tanya silakan. Kali ini tentang bijaksanaan. Ada yang mau tanya apa enggak? Silakan. Ada enggak? Jelas enggak bijaksanaan? Penting tidak? Penting. Bodoh tidak penting. Pintar penting. Bodoh tidak penting. Yang penting itu masa bodoh. Ya, bodoh tidak penting. Yang penting masa bodoh itu penting. Ya, mungkin tidak ada yang tanya, mungkin ya anumodhanalah. Semoga kepada Pataka Ubasika, saudara-saudara yang berbahagia, memberikan jalan yang terbaik dari pikiran bijaksanaan. Sebelum omong juga harus omong dengan bijaksanaan dan berbuatan sesuatu apapun. Sebelum pakai kaki, tangan, kepala semua, tolong alatnya adalah jalan yang terbaik, adalah kesadaran, sadar. Itu lebih penting. Dan juga semoga jalan kesucian apapun tercapai karena bijaksanaan semua. Selamat malam, dengan semoga kita sehat, dengan selamat, panjang umur, dan menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk ke semua makhluk.
Sappe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.